Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan bahasan sebelumnya mengenai hukum Bernoulli ya dalam bahasan tentang fluid dinamis. Sekarang kita coba terapkan prinsip Bernoulli itu untuk mengevaluasi ya, menganalisis fenomena jika di sebuah tangki itu ada lubang sehingga air atau fluida yang ada dalam tangki tersebut mengalir keluar dari lubang tersebut. Untuk itu saya mulai dari sini. Oke, ini udah saya gambarkan sebuah tangki yang terisi dengan air ya, dengan water. Kemudian di sini ada lubang yang dimana air itu bisa mengalir keluar dari sini. Nah, kalau saya gambarkan, kalau saya detilkan lagi, maka tadi ya, yang saya sebutkan tadi bahwa di sini air bisa mengalir dengan kecepatan tertentu nih, dengan V. Nah, untuk itu bagaimana cara kita menentukan kecepatan air yang keluar di sini? Kita gunakan prinsip Bernoulli. Untuk itu saya tuliskan dulu persamaan Bernoullinya yaitu seperti ini. Ya, seperti ini ya, saya tuliskan, ini saya kotakin dulu. Ya, begini. Kemudian karena di sini ada dua titik ya, ada titik satu dan titik dua, kita definisikan dulu. Asumsi saja di sini adalah titik satu di permukaan dan kedua di sini titik dua nih, di titik dua itu di sini. Gitu. Oke, untuk menerapkan hukum Bernoulli di sini kita perlu asumsi. Asumsi pertama, saya tuliskan sini ya. P1 dan di P2 itu sama. Kenapa? Di sini kan permukaan ya. Di sini kan ada tekanan atmosfer kan. Dan di sini juga sama nih, titik 2 kan di sini nih. Di tepat di sini lah ya, tepat di sini, maka di sini juga sama-sama tekanan atmosfer gitu. Jadi ini bisa sama dengan saya sebut saja P ya. Yang kedua, asumsinya adalah luas penampang di titik satu itu kan besar ya. Anggap aja misalnya ini sebuah silinder gitu ya. Jadi kan begini, luas kira-kira kan gitu ya. Kalau saya buat tiga dimensi. Kalau kita bandingkan A1 dengan A2, A2 itu di sini, gitu. Jadi A2 itu sangat lebih kecil dibandingkan dengan A1. Konsekuensinya apa? Kalau kita masukkan ke dalam persamaan hukum kontinuitas gitu ya, A1 V1 sama dengan A2 V2, ini udah kita bahas ya, bagaimana dapatkan hukum kontinuitas ini, maka kita bisa tulis bahwa V1 itu kan sama dengan A2 per A1 dikali V2. Nah, kalau misalnya A2 banding A1 itu kecil sekali, kan tadi kita bilang ya bahwa A2 itu kecil sekali dibandingkan dengan A1. Artinya A2 banding A1 juga nilainya kan sangat kecil gitu, mungkin 0,00 sekian gitu. Jadi sehingga kita bisa asumsikan bahwa kalau kita kalikan dengan V2-nya itu mendekati 0 gitu. Kita asumsikan dengan 0. Itu asumsi kedua. Nah, dengan dua asumsi ini kita coba terapkan di persamaan Bernoulli ini. Nah, sebelumnya kita tahu ada satu lagi ketinggian ya, selain selain tekanan dan kecepatan, ada lagi satu ketinggian. Nah, ketinggian ini yang berbeda gitu ya. Kalau di titik satu itu anggap aja ini H1 ya. Misalnya dari sini ke sini itu H1, H1 di sini H2. Dah. Jadi kita tinggal masukkan nih apa namanya? Semua besaran asumsi dan besaran H1 H2-nya kita masukkan. Sekarang kita masuk di sini. P1-nya sama dengan P ya. Kita anggap aja P ditambah setengah rho V1 kuadrat. Berarti kan ini 0 ya. 0 kuadrat ditambah rho GH1. Oke. Kedua, ini P-nya juga sama dengan P. Di 2, ini kecepatannya tidak 0 ya, karena tinggi kecepatannya. Setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. P sama P bisa kita coret ya, karena sama kan. Ini. Sehingga sisanya adalah ini. Ini juga 0 kan, berarti ya. Berarti tinggal sisanya adalah rho GH1 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Oke, tinggal kita lanjutkan bahwa karena kita ingin mencari V2 ya, di sini ada V2 di sini ya. Karena kita ingin mencari V2 berarti kita pisahkan saja V2-nya ini setengah rho V2 kuadrat. Ini saya pindahkan ke sana gitu. Jadi
Rho GH1 dikurangin Rho GH2. Oke, kemudian karena ini ada Rho dan di sini semua ada Rho semua ya, ini saya pisahkan saja. Rho G dikali H1 min H2 sama dengan setengah Rho V2 kuadrat. Ya tadi ya, karena kita ingin cari V2, saya pindahkan saja yang sebelah kanan sebelah kiri ya. Jadi gini, setengah Rho V2 kuadrat sama dengan Rho G H1 min H2. Berarti kita bisa coret juga nih Rho-nya ya. Ini kita coret, sehingga tersisa setengah V2 kuadrat sama dengan G dikali H1 min H2. Jadi V2 kuadrat sama dengan 2G dikali H1 min H2. Berarti V2 itu adalah akar 2G dikali H1 min H2. Nah, sekarang kita tahu bahwa H1 itu kan ini. Ya, H2 itu ini gitu ya. Berarti kalau H1 min H2, H1 dikurang H2 itu kan sebenarnya ini kan, dari sini ke sini. Nah, ini kita namakan saja namanya H. Gitu ya. Nggak pakai 1 dan 2, tapi H. Selisih dari, ininya kedalaman lah jadinya kan. Kedalaman dari kedalaman lubang tersebut. Jadi saya bisa tulis bahwa V2 itu sama dengan akar 2GH. Ini yang dinamakan dengan hukum Torricelli. Ya. Ya, ini saya tulis ya, namanya Torricelli. Dia yang mengemukakan bahwa kecepatan ini adalah akar 2GH. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba kerjakan soal di bawah ini ya. Jadi ada sebuah tangki berdiameter 1 meter dan tinggi 1,5 meter. Jika ada lubang pada 10 cm di atas dasar tangki, berapakah kecepatan air keluar saat tangki dalam keadaan penuh? Jadi kalau kita gambar, kira-kira gini ya, saya gambarkan dulu. Ya, kira-kira gini ya gambarnya, kemudian airnya keluar di sana, dan dimensinya ini adalah 1 meter, dan tingginya adalah pada saat air penuh berarti 1,5 meter. Nah, di sini ada lubang pada 10 cm di atas dasar tangki, berarti di sininya 10 cm gitu. Jadi gimana kecepatan air saat keluar tangki di sini gitu. Berarti ya tadi V sama dengan akar 2GH. Ya udah tinggal masukin angkanya, akar 2 dikali asumsi aja G-nya 10 ya. Kemudian H-nya berapa? H itu kan dari sini ke sini gitu. Nah, berarti berapa? Kalau misalnya dari permukaan air ke dasar tangki 1,5 meter, maka H-nya adalah 1,5 meter dikurangin 10 cm. 10 cm itu kan 0,1 meter ya. Berarti sama dengan 1,4 meter. Berarti di sini 1,4. Berarti berapa dapatnya? Ini adalah akar 28. Nah, ini kalau kita hitung dapatnya adalah 5,3 meter per second. Oke, mungkin itu ya yang saya bisa sampaikan mengenai penerapan hukum Bernoulli sampai mendapatkan prinsip Torricelli, dan kita coba aplikasikan di studi kasus contoh soal ini. Silakan koreksinya jika ada yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.